kayak aku misalnya tuh kan jurusan SMA IPS, tapi disuruh jadi dokter, gimana coba? Iya, itu bener. Bisa. God. Bayangin aku tuh fobia darah tapi disuruh jadi dokter, disuruh masuk ke bidanan, gimana coba pasiennya, coba kan? Shalom, balik lagi di segmen PMK Talks di episode kedua. Kita nggak kalah seru dari PMK Talks yang pertama. Mungkin teman-teman yang belum lihat, boleh banget lihat dulu. Bareng kita, aku Desi Natalia dari Ekonomi Pembangunan, dan aku Holly dari P3 Perpajakan. Kita nggak sabar lagi, mungkin teman-teman dari rumah bakal kepo-kepo siapa sih gestar yang kedua. Karena dari PMK Talks yang pertama tuh udah seru banget kan. Nah, kali ini kita nggak bakal kalah seru, kita kedatangan dua gestar yang sangat luar biasa. Nah, nggak lupa juga untuk podcast kita kali ini, kita bakal bahas sebuah tema yang relate banget nih di antara kita semua, yaitu apa tuh temanya, Desi? Family Environmentality. Kita kedatangan dua gestar. Nah, mari kita saksikan. Halo, Halo. boleh disapa teman-teman? Halo semuanya, nama aku Indi Segiovani, bisa dipanggil Indi. Aku dari S1 Manajemen PMK FEB UNS. Salam kenal semuanya. Nah, gak cuma Indi, jadi kita ada satu lagi yang bakal nemenin Indi buat jadi gestar kita kali ini. Halo. Boleh disapa dulu nih. Ya. Halo Sobat PMK, aku Karisma Nandawrasi Desa, bisa dipanggil Karis, dari S1 Ekonomi Pembangunan, Angkatan 2019. Nah, teman-teman, kira-kira kalian udah pada tahu belum sih kalau temanya itu adalah family environmentality? Harusnya sih udah ya, kalau misalnya kalian pantengin IG-nya PMK FEB harusnya sih udah. Ya, udah tahu, lihat di SG-nya PMK. Yes. Tentang Enggak kalau kita mentality, ya. Berat banget ya topiknya. yes, berat banget, nggak seberat perasaanku padamu. Kayak jadi kembali ke topik nih. Ini tuh kayak mungkin menurut kalian agak berat gitu nggak sih temanya, ya nggak sih? Jadi kan keluarga nih, kita bahas tentang keluarga, orang tua dan anak. Itu kayak hubungan yang benar-benar nggak bisa dipisahin, karena nggak ada yang namanya mantan ibu atau mantan anak atau mantan ayah, gitu nggak ada kan. Nah, jadi aku sebelumnya mau nanya dulu nih pandangan dari gestar kita, dari kedua gestar kita. Menurut kalian apa sih arti keluarga itu? Dari siapa dulu nih? Dari ladies first deh, ladies first. Oke, kalau menurut aku keluarga itu tentunya rumah ya, rumah. Soalnya apa? Karena kita tuh kan lahir, kita berasal tuh awalnya emang dari keluarga kan. Terus nanti kalau misalnya kita misalnya meninggal nih, nah pasti kan keluarga juga kan yang ngurus gitu. Jadi dari kita lahir sampai kita meninggal itu keluarga sih yang paling dekat sama kita gitu. Ya bener sih. Apa arti kayak keluarga? Tentang rumah. Rumah itu kan kayak suatu yang dimana tempat kita merasa kebersamaan itu ada, kenyamanan itu ada. Nah, kalau itu dari Indi, mungkin dari Mas Charis, apa Mas Charis? Ya kalau aku sih, ya hampir sama sih, keluarga itu juga rumah kan. Jadi inti dari hidup kita itu kan berasal dari keluarga. Apalagi sekarang kita tuh kalau mau ibadah, mau apa kan harus ke keluarga dulu. Jadi dulu aku pernah diceritain sama guru agama SMA kalau keluarga itu rumah ibadah buat kita. Jadi keluarga itu ya ibaratnya kita persekutuan kecil itu dari keluarga. Jadi enggak, gereja kan lebih besar, kalau keluarga kan lebih kecil. Jadi keluarga itu lebih inti lah dari ibadah kita gitu. Ya bener banget sih dari tanggapan kedua gestar kita. Emang kayaknya kita nggak salah pilih gestar ya. Pandangannya luas banget, sumpah. Ada yang nganggap keluarga itu rumah,
Satu lagi nganggap keluarga itu persekutuan terkecil yang terdekat yang ada pada kita. Ih, gila, keren banget. Terus untuk itu kan untuk pandangan keluarga di mata kalian berdua nih. Nah, sekarang ini nih di zaman yang udah dibilang berkembang lah dari sebelumnya, di mana jarak itu bisa dijadikan dekat oleh teknologi dan bisa juga dijadikan jauh. Jadi kita yang dekat bisa terasa jauh. Jadi kayak misalnya kita punya keluarga nih, orang tua, kakak, adik, saudara gitu kan. Terus di antara mereka itu nggak ada yang saling mendukung. Itu kan termasuk toksik nggak sih menurut kalian? Iya kan? Nah, jadi untuk lebih lanjutnya lagi tentang keluarga, ya tentang toksik yang bisa mempengaruhi mental kita nih di dalam keluarga. Kira-kira menurut kalian toxic relationship untuk di dalam keluarga itu apa aja sih? Mungkin boleh dari Karis dulu. Oke, kalau dari aku, mungkin toksik dalam keluarga itu banyak sih ya macamnya, dari mulai suami istri atau orang tua ke anak atau ya siapapun yang ada dalam keluarga itu mungkin banyak banget toksiknya. Ya contohnya kayak misal sebenarnya satu masalah di dalam keluarga itu bisa kayak buat hubungan keluarga itu jadi renggang gitu loh. Misalnya kayak suami istri bertengkar, anaknya kan jadi ikut kepikiran gitu kan, jadi ikutan toksik gitu kan. Apalagi kalau orang tua ke anak itu kan lebih besar lagi. Jadi misal anak yang butuh semangat tapi orang tuanya nggak semangatin, ya itu lebih toksik lagi sih. Menurutku gitu sih. Ya bener banget sih. Kayak bayangin di dalam keluarga itu kita nggak saling dukung. Ih, gila, parah banget. Kalau misalnya kita nanya nih, MC-nya dulu deh. Ada pengalaman kayak gitu nggak? Nggak apa-apa MC sharing kan? Ya nggak? Setuju kan gestarnya? Setuju. Silakan MC-nya. My partner. Apa ya, kalau toxic kan toxic relationship. Mungkin kata relationship itu kan hubungan enggak yang biasanya kita hubungannya kayak pacaran, apa maksudnya yang hubungan yang terdekat gitu kan. Tapi ternyata dimanapun kita berada itu kita membangun sebuah relationship. Nah, dimana apalagi ini kita baru membahas tentang keluarga. Nah, tentang toxic relationship sendiri nih, apa ya? Terkadang aku sendiri tuh kayak ngerasa mungkin aku sendiri juga ngerasa dibuat ada kata-kata mungkin yang membuat kita tuh terlalu overthinking gitu dengan kata-kata seseorang, apalagi dalam keluarga. Mungkin kita terlalu diposesifin gitu kan, terlalu diposesifin sama orang tua kita. Mungkin ada batasan-batasan tertentu, khususnya anak ya. Itu kayak mungkin kita depresi atau stres, bahkan sampai kayak tema kita merusak mental. Sampai ada kan banyak kasus yang dari toxic relationship dalam keluarga itu sampai mereka itu rela buat bunuh diri gitu. Kalau kembali ke Indi, mungkin apa sih pandangan dari Indi? Wah, panjang sekali ya, Desi. Tepuk tangan buat Jelas gak? MC serasa pembicara gitu ya. Maklum ya guys. Kalau menurutku toxic relationship itu kayak apa ya? Contoh nih, misalnya yang paling sering kan biasanya orang tua tuh maksa harapan keinginannya itu harus sesuai sama apa yang dia mau. Jadi anaknya nih kayak misalnya nih anaknya mau jurusan manajemen nih misalnya, tapi orang tuanya mau kamu masuk dokter aja lebih gini apa sih manajemen, masuk mana nanti, terus prospek kerjanya apa, kayak gitu kan. Nah, itu sering banget sih kalau banget gitu. kan kayak masalah jurusan itu udah paling banget ya di udah sering kayak gitu ya. Nah, itu menurutku kalau misalnya nih harapan orang tuanya sama harapan anaknya itu sejalan ya nggak apa-apa ya.
Nah nih masalahnya itu kalau misalnya harapan si orang tua sama si anaknya ini beda gitu. Kayak aku misalnya tuh kan jurusan SMA IPS, tapi disuruh jadi dokter, gimana coba? Bisa. Nah makanya kan, jadi kasihan anaknya. Padahal kalau kita yang kita tahu nih, hidup itu kan kita yang jalani, hidup itu kan pilihan kita. Tapi kenapa jadi si anak ini karena terlalu sering banyak tuntutan dari orang tuanya gitu. Jadinya dia selalu melihat dirinya tuh dari kacamata orang lain gitu. Termasuk toxic relationship menurutku. Jadi si anak ini nggak nyaman sama pilihannya, jadi bingung. Jadi bikin anaknya bingung dan masa depannya itu semuanya di tangan orang tuanya gitu. Jadi dia nggak punya tanggung jawab, nggak bisa memilih gitu. Itu sih menurutku yang paling sering terjadi. Sering terjadi ya di kota-kota besar. Iya, bener banget. Di seluruh penjuru Indonesia tuh sering banget terjadi. Ih, bayangin aku tuh fobia darah tapi disuruh jadi dokter, disuruh masuk ke bidanan, gimana coba pasiennya, coba kan? Kayak misalnya nggak sesuai sama keinginan orang tuanya, terus kamu itu anak durhaka. Anak durhaka, jadi batu, udah nggak jadi batu lagi, jadi android kamu kan? Abang sih. Ya ampun, emang aneh banget aku tuh. Puji Tuhan aku, orang tuaku support sih sama pilihan aku gitu. Jadi Puji Tuhan. mana ya, berada di keluarga yang baik. Puji Tuhan banget sih. Kalau tadi kan ngomong-ngomong Indi tuh kayak tentang kasus larang-melarang gitu kan tentang jurusan. Nah, kalau peran dari orang tua itu kan mendidik anaknya. Nah, mungkin itu akan berpengaruh dalam kepribadiannya, dalam kebiasaan anak-anaknya. Nah, kalau biasanya orang tua yang terlalu melarang anaknya, apalagi sampai yang orang tuanya itu nggak ngebolehin apa-apa gitu, maksudnya kayak sedikit-sedikit orang tuanya khawatir, sedikit-sedikit orang tuanya khawatir. Nah, gimana sih sebagai anak muda gimana sih caranya biar orang tua itu paham gitu tentang apa maksud kita, tentang apa kemauan kita, biar kita tuh juga bisa berkembang luas lagi gitu. Mungkin dari Mas Charis dulu boleh. Oke, kalau dari aku ya masalah buat kayak gitu sih mungkin ada dua kemungkinan ya. Yang pertama kan dari orang tua nih, misal kita nggak dibolehin kayak gini, nggak dibolehin kayak gitu kan, itu dari orang tuanya. Mungkin itu juga niat orang tuanya buat biar kebaikan anaknya juga. Kamu jangan gini deh, nanti gini gitu misalnya. Ya itu mungkin pikiran orang tua yang terlalu kayak seorang anak itu harus benar di luar sana, di luar jangkauan orang tuanya. Makanya orang tua itu kayak yang nggak ngebolehin kayak gini, nggak ngebolehin kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sih kalau sebagai seorang anak ya mungkin lebih kayak meyakinkan lagi sih ke orang tuanya kalau ya aku keluar, aku mau ke sini, aku mau ke situ, itu juga karena kemauan aku, dan seorang anak juga wajib gitu buat nggak aneh-aneh lah di luar sana. Yang penting kayak ngeyakin orang tua aja sih, gitu sih dari aku. Ya sih, emang bener banget. Ya kan nggak mungkin kan kita keluar. Sering kan itu kan Mesti maksudnya kayak harus izin dulu gitu loh, Kak. Kamu kesini mau kayak gini, mau urusan ini, mau urusan itu juga. Kita juga sebagai seorang anak ya yang bener lah, kayak izinnya ke orang tua itu juga harus detail lah, biar orang tua juga tahu, biar orang tua juga paham gitu sih. Iya benar. Kayak jangan kecewain kepercayaan yang udah dikasih ke kita gitu ya kan. Bener banget. Bener banget sih. Karena kepercayaan itu mahal deh. Jadi iya maaf, ampun. Tadi kamu ke kos aku mau rekaman ini izin dulu kan? Iya izin. Oke, Izinnya apa ya? Izinnya apa tuh? Izinnya apa tuh?
izinnya mau rekaman kan ya? Iya dong. Jadi ya gitulah. Intinya kayak sebenarnya peran orang tua itu mempengaruhi kehidupan kita banget kan ya. Kayak ya mental kita emang terpengaruh sama keadaan di keluarga. Kadang tuh orang tua tuh bilangnya kayak, Kak, maksudnya anak belum berpengalaman, namun orang tua tuh yang lebih berpengalaman dan lebih dewasa, tahu semuanya gitu. Nah, tapi kalian sadar nggak sih sebenarnya itu kan kita ada di generasi yang berbeda nih ya kan? Kadang susah dipahami sama generasi yang di bawah kita. Bukan di bawah sih, kayak terdahulu gitu ya. Terdahulu coy. Beda. Bedanya apa terlalu jauh gitu? Terlalu jauh gitu. Misalnya, ya kan jarak kita ke orang tua lah. Misalnya kan ada sekitar 25 tahun mungkin ya. Terus kita waktu SMA kadang disama-samain sama dia waktu SMA. Mama dulu waktu SMA uang jajannya cuma 5.000. Ya, Bener banget. 5.000 dulu berapa gitu kan? Betul. Udah jauh banget. Kan jauh banget ke mental kita sekarang. Kayak sekarang tuh kita beli paket, terus belum lagi untuk nongkrong, untuk beli kopi. Iya, beda teknologi nggak sih? 20 tahun yang lalu sama yang sekarang kan beda gitu. Jauh banget, sumpah. Makanya Dulu mama nggak perlu punya HP, kok kamu harus punya HP? Ya kan kuliahnya online. Iya. Ya nggak? Ya kan namanya beda generasi. Ya kan? Beda generasi, berarti kuncinya di generasi. hati-hati loh, nanti nguping loh orang tua ntar abis ini. Aduh. Enggak, nanti aku bilangin sama orang tua, jangan buka YouTube dulu untuk beberapa hari gitu. Nanti dilihat deh. Ih kok anakku menjelek-jelekan diriku, kayak gitu. Ditutup. Itu nggak menjelek-jelekan ya. Jadi apa dong? Biar mereka tahu gitu kan, Mas. Iya kan, dia bener tuh. Biar mereka juga paham gitu apa maksud kita, apa maunya kita gitu kan. Beneran sih, kayak curhat gitu ya, curcol gitu. Selama ini anakku ternyata berpikir, ya apa sih, oke, balik ke topik. Jadi, kan gara-gara beda generasi nih, kita nih sebagai anak muda, menurut kalian, cara kita nih supaya lebih paham, lebih memahami orang tua yang justru kayak menjatuhkan kita saat kita ingin berkembang. Misalkan kalau orang tua zaman dulu bilang anaknya pintar itu kalau misalnya jurusan ini, kalau misalnya dia jurusan kedokteran berarti pintar. Terus kalau misalnya dia jurusan desain, berarti dia nggak pintar-pintar banget. Kalau dia jurusan seni, berarti dia nggak pintar-pintar banget. Terus kalau dia jurusan keuangan, berarti dia nilai matematikanya bagus. Terus kalau dia jurusan pertanian, berarti kayak beda gitu kan ya. Nah, menurut kalian gimana nih cara ngasih pemahaman untuk orang tua kita di keadaan yang kayak beda generasi kayak yang kita bahas sebelumnya, gitu, supaya mereka lebih paham apa yang kita ingini. Mungkin silakan pilih deh sih siapa duluan. Ke Indi boleh. Oke, coba ya. Yang pasti, yang paling penting itu komunikasi lah ya kalau masalah itu. Iya benar sih, komunikasi. Karena apa ya, orang yang komunikasi aja belum tentu masalahnya selesai kan, apalagi yang nggak komunikasi gitu kan. Bener banget. Jadi gini aja, jelasin kalau menurutku ya, bukan jelasin, ini dulu, tanyain dulu alasan orang tua kenapa sih aku harus ngambil pilihan ini gitu. Jelas minta pandangan dari orang tua gitu, kenapa, latar belakangnya apa sih yang mendasari orang tua tuh berpikir kayak gitu. Nah, kalau udah tahu, pasti kita ya udah mulai enak kan ya kalau diskusi, tahu latar belakangnya, terus kekhawatiran orang tua. Kalau kita misalnya ngomongin jurusan, kalau misalnya ambil jurusan pertanian gitu, apa sih kekhawatiran orang tua gitu. Nah, terus kalau udah tahu kekhawatirannya, ya udah divalidasi dulu, bener gak tuh kekhawatirannya. Siapa tahu itu cuma persepsi orang tua doang kan, belum tentu benar gitu. Terus jangan-jangan juga benar kan, atau bisa jadi benar. Nah itu kita harus validasi dulu benar atau enggaknya. Nah kalau udah,
kita juga jelasin tuh, kita harus tahu kenapa kita milih jurusan ini gitu, pilihan. Kita harus tahu banget alasannya terus nanti risikonya apa, kita harus tahu. Jadi nanti kalau misalnya ditanya orang tua, kenapa kamu mau masuk jurusan ini? Terus kenapa kamu nggak nurutin kemauan mama, papa gitu. Jadi nggak bingung jawabnya kan. Nanti kalau misalnya aku nggak mau kayak pilihan papa mama, tapi pas ditanya alasannya nggak tahu, kayak gimana itu? Cuma nggak mau aja, nggak mau bareng sama kemaunya mama. Kan jadinya. Jadi orang tuanya bingung dong gitu. Jadi harus kita tahu dulu nih tujuan kita memilih suatu pilihan gitu ya. Tujuannya harus jelas, dijelaskan ke orang tua. Pasti orang tua nanti mungkin lambat laun juga bakalan setuju, bakalan mendukung. Nah, beda lagi nih kalau misalnya emang orang tuanya udah nggak mau lagi nih, udah nggak mau, pokoknya harus ikut kemauan mama. Gitu. Udah nggak ada pilihan lagi sih sebenarnya, jadi kayak agree to disagree gak sih, jadi kayak udah sepakat untuk tidak sepakat gitu. Jadi salah satu caranya adalah minta pertolongan Tuhan, minta kesaksian atas pilihan kita gitu. Semoga kan ada jalannya kan, pasti kalau ada pergumulan dibukakan jalan, kita harus mengandalkan Tuhan, nggak boleh ngandalkan diri sendiri gitu. Dapat tahu juga loh kekuatan doa, orang tuanya bisa luluh gitu. Jadi kayak gitu, oke, nggak apa-apa mama dukung, papa dukung gitu. Iya, bener banget. Parah, kesaksian dari Ibu Indi sangat menyentuh sekali. Jadi, nah itu tanggapan dari Indi. Kayaknya aku juga penasaran nih untuk tanggapan dari Gesa kita selanjutnya. Menurut saudara Karis ya, gimana tuh? Ya hampir sama sih kalau dari aku. Ya mungkin aku kayak sharing bentar ya dulu waktu SMP, karena aku dari TK sampai SMP itu di swasta terus. Terus aku pengen nyoba negeri kan, yang lebih luas, terus lebih apa gitu kan. Nah, tapi orang tua mintanya ke swasta aja gitu kan. Terus aku coba ini sih Bu, coba dulu lah di negeri gitu kan. Akhirnya aku kekeh tuh nyoba ke negeri itu. Dan negeri kan ada jurusan IPA sama IPS. Terus ibu mintanya ke IPA. Serius ke IPA. Terus kalau misal aku masuknya IPS, orang tua aku bakal pindahin aku ke swasta beneran ini. Jadi dulu waktu habis itu kan tes kan pas tes aku berdoa, ya aku nggak berdoa minta IPA sih, aku berdoa minta yang terbaik. Jadi habis tes pengumuman ternyata aku masuknya IPS dan ternyata Tuhan tuh kasih jawaban, kan niatnya orang tua aku mau dimasukin ke swasta itu karena dia kenal sama kepala sekolahnya di swasta itu, di salah satu sekolah swasta itu, kepala sekolahnya. Nah, pas aku dengar pengumuman masuk IPS, pas mau dipindahin ke swasta ternyata kepala sekolahnya tuh ganti, jadi bukan kenalan ibu aku lagi. Ya itu mungkin jadi jalan besar gini gitu loh. Dan waktu itu orang tua aku sempat kayak bukan marah sih, kayak apa ya, kayak kesel gitu loh, kok kamu masuk IPS sih. Terus ya aku bilang ya kalau masuk IPS itu juga banyak banget jurusan yang nggak cuman IPA, kayak IPA kan lebih luas gitu kan, bisa kemana aja, padahal kan IPS juga bisa gitu loh. Ya makanya aku bilang ke orang tua aku, ya tenang aja, aku IPS gak apa-apa, ntar ya kita lihat jalan Tuhan kayak gimana gitu. Apalagi kan orang tua aku itu guru semua, bapak ibu guru semua, apalagi guru matematika yang IPA banget. Jadi ya itu alasan kenapa aku harus masuk IPA gitu. Makanya terus pas aku masuk IPS kan pada kesel gitu kan. Dan ya aku bilang di IPS juga ada namanya ekonomi yang ada matematikanya gitu kan. Dan
ternyata aku juga bisa buktiin gitu, bisa masuk ke FEB gitu sih. Jadi kayak ternyata kalau kita komunikasi sama orang tua, kita lebih komunikasi lagi, kita lebih percaya diri lagi. Mungkin orang tua juga bisa memahami kita, orang tua juga bisa support kita, bantu kita gitu sih. Bener banget sih. Tapi untungnya nggak disuruh masuk ke kedokteran kan? Kan udah terlanjur IPS. Iya kan, siapa tahu. Coba deh ikut-ikutan ke kedokteran, siapa tahu masuk. Siapa tahu kan kita nggak tahu. Iya sih, bener, keren banget kesaksiannya. Jadi pengaruh komunikasi yang baik itu sangat besar gitu ya dampaknya bagi kita. Kayak nggak cuma komunikasi anak sama orang tua aja, tapi komunikasi kita sama Tuhan juga. Gimana kita minta sama Tuhan supaya dikasih yang terbaik. Karena sebenarnya yang terbaik itu bukan yang kita mau terkadang gitu. Ataupun kadang yang terbaik itu bukan yang orang tua kita mau. Jadi itu sih, bener sih kata dari Indi sama Charis juga. Kalau misalnya kita berdoa tuh minta yang terbaik, yang gimana ya? Ya pokoknya yang baik untuk kita lah. Gak usah nuntut, aku maunya ini harus ini gitu. Gimana? Sesuatu yang baik akan datang di waktu yang tepat. Gila. Quote kita sore ini guys, malam deng. Quote kita malam minggu ini dari Desi. Wow. Nah, kalau tadi kan udah ngomongin tentang masalah-masalah gitu kan. Nah, seringkali kita sebagai anak remaja nih, kita tuh sering kan kalau kita pergi bareng temen, kita pergi kemana gitu kan, kita kayak mencari suatu yang Kesenangan gitu. iya, kayak kesenangan, biar kita tuh ngelupain itu semua yang di dalam rumah tadi itu seperti apa. Nah, kalau tanggapan dari teman-teman nih, itu salah nggak sih kalau kita tuh terlalu nggak peduli, bodo amatan gitu. Misalnya di keluarga kita nih lagi ada masalah antara orang tua gitu kan. Terus kita kayak udah lelah gitu kan, udah di titik dimana kita capek banget, kita udah capek kuliah, capek belajar, terus di rumah orang tua pada ribut, akhirnya kita pergi keluar, terus ya cari kesenangan di luar, cari apa yang menghibur hati kita di kala kita capek nugas dan segala macam. Dan kayak ya udah, masalah orang tua nanti aja, di rumah kita keluar aja dulu main-main. Menurut kalian itu gimana? Baik atau enggak? Mungkin boleh ladies first. Hahaha, waduh, gimana ini ya? Mungkin ini kayak dia tuh keluar rumah, terus dia nggak cerita ke temennya gitu masalahnya, tapi kayak rame-rame aja gitu, biar kelihatan happy gitu maksudnya. Ya, kayak gitu. Kurang lebih. Sebenarnya kalau menurutku, mungkin dia tuh orang yang baik ya, dia nggak mau ngebebanin pikiran temennya, mungkin kayak ada masalah nanti temennya ikut-ikut pusing gitu, nggak mau dia, mungkin dia tipe orangnya seperti itu. Tapi menurutku tuh nggak apa-apa sih, asalkan balik lagi tuh perbuatan dia tuh benar, baik atau enggak gitu. Kalau misalnya cuman kayak hangout bareng temen, kayak mungkin refreshing kayak gitu tuh, menurutku nggak apa-apa sih. Itu salah satu bentuk healing dia mungkin, kayak ya gitu. Terus kalau menurutku masalah dia bodo amat sama itu ya, masalah keluarganya. Kalau menurutku lebih baik itu dicari solusinya sih. Karena itu kan keluarga kita sendiri, mau bagaimanapun, mau kayak setoksik apapun, kita tetap balik ke keluarga kan. Jadi misal nih orang tua yang bermasalah, kayak papa sama mama mungkin berantem, terus kayak mau cerai kayak gitu-gitu. Kita kan sebagai anak ya gak mungkin ya nasihatin orang tua, karena memang di Alkitab juga nggak ada tuh ayat yang bilang nasihatilah orang tuamu, nggak ada itu. Jadi kita tuh ya udah cuman bisa berserah, berdoa sama Tuhan, cerita apa sih masalah, apa sih yang ada di batin kamu nih yang bikin sakit hati gitu. Pasti meskipun masalah itu nggak langsung selesai, tapi paling nggak ada kekuatan lah dari Tuhan gitu buat menghadapi setiap pencobaan yang ada di keluarga gitu. Terus apalagi ya, kalau misalnya nih ada masalah di keluarga juga kayak orang tua itu, ya
ingat kalau kita tuh bukan kita yang salah, emang mungkin memang ada masalah antara papa dan mama gitu, ya udah cuma bisa doain aja sih menurutku. Dan kalau misalnya ada orang nih yang dipercaya kayak sahabat dekat atau mungkin pembina di gereja gitulah yang memang kamu percaya bisa cerita segala masalah kamu, tapi dia nggak bakal jadi bumerang buat kamu, misalnya kayak bocorin rahasiamu gitu-gitu. Kalau misalnya ada punya orang kayak gitu ya nggak apa-apa kok, ceritain aja gitu, biar paling enggak lega lah gitu. Menurutku gitu sih. Bener banget sih. Ya kayak balik lagi, komunikasi itu penting. Jadi supaya mental kita nggak terganggu juga, ya nggak sih? Kalau menurut gestar kita satu lagi nih, pejantan tangguh, ya itu gimana pendapatnya tentang Pejantan tangguh. ya kan di antara kita kan cuma Anda yang berbeda Iya, gender. iya. Oke. Ya. Kalau dari aku sih, ya namanya orang tua kalau punya masalah kan kita sebagai anak juga jadi penengah ya buat cari solusinya gitu. Kalau misal nih kalian semua ini yang nonton di sini, emang kalau kalian pemberani, ya kalian nasihatin aja gak apa-apa sih. Ya mungkin sebelumnya kalian doain apa masalah yang ada di keluarga kalian. Berdoalah, minta sama Tuhan, minta jalan, minta solusi. Ya mungkin bisa aja Tuhan tuh ngasih solusinya tuh ke kamu gitu loh, ke kamu, dan kamu bisa kasih tahu ke orang tua kamu. Mungkin banyak jalan. Kalau misal kalian ini agak penakut ya sama orang tua, mungkin terlalu menghormati orang tua, kayak aku nggak bisa nih nasihatin orang tua aku sendiri gitu. Ya kamu bisa kok minta tolong sama yang lebih deket, mungkin keluarga kalian, mungkin di luar keluarga kalian kayak om kalian, tante kalian, mungkin juga bisa ke pendeta kalian, orang-orang terdekat kalian lah yang kalian percaya mereka bisa kayak ngasih jalan keluar gitu. Itu sih kalau bisa jangan bodoh amat banget, jadi tetap doain apa masalah keluarga kalian. Kalian keluar nggak apa-apa sih, nggak ada yang salah juga. Kalau kalian mau keluar rumah dulu, mau cari refreshing lah, itu nggak apa-apa sih. Yang penting tetap kalian doain keluarga kalian, orang tua kalian, cari jalan solusi buat mereka. Ya gitu sih. Oh iya, mau nambahin dong. Boleh banget. Kalau misalnya nih, kan keluarga tuh kan banyak juga kan, bukan orang tua aja gitu, misalnya bisa masalah sama kakak sendiri, sama sepupu kayak gitu, mungkin satu rumah ya. Nah, mungkin memang kita nih bikin salah, ya udah jangan acuh tak acuh, ya pasti harus minta maaf gitu dengan kerendahan hati. Jadi masalahnya bisa cepat selesai. Kalau misalnya kita mengeraskan hati, nggak mau minta maaf, terus malah pergi dari rumah, bukannya selesai malah tambah bingung kan, itu makin besar masalahnya nanti. Gitu aja sih tambahanku. Benar sih apa yang dikatain sama gestar kita, Indi maupun Mas Charis, itu kayak yang pertama itu kan kayak tadi ngomong tentang komunikasi dengan keluarga. Nah, terus ada yang bilang kalau didoain, komunikasi nggak cuma sama keluarga tapi juga sama Tuhan juga. Terus tadi juga ngomong tentang apa tuh, boleh diulangin nggak? Ya kan nggak mungkin diulangin. Cari support ya. system. Nah, support system. Ya ampun. Cari itu perlu dicatat ya. Nggak deh. Itu bener banget sih, kayak kita nggak bisa, sebenarnya yang bikin mental kita down itu sebenarnya bukan sekeliling kita, tapi diri kita sendiri. Sebenarnya kayak tema kita kan family and your mentality. Kalau pandangan aku sendiri sih ya, sebenarnya keluarga itu
ya pengaruhnya nggak terlalu besar banget. Itu tergantung kitanya sendiri mengatur emosi kita, tergantung kitanya ngadapin masalah kita sendiri gimana di keluarga, apakah itu bakal mempengaruhi mental kita atau enggak. Tapi dengar saran-saran dari kedua gestar kita yang cetar membahana badai ini, ya kayak kita harus komunikasi sama orang tua, sama keluarga dan semacamnya. Itu kan sebenarnya membantu kita supaya nggak memendam semua emosi kesalahan kita dalam diri kita sendiri kan, dan itu juga sebenarnya membantu menyelesaikan masalah kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya mental terganggu atau enggak depresi gara-gara keluarga, gara-gara orang tua berantem, gue depresi banget, nggak ada lagi tuh kata-kata kayak gitu. Ya nggak deh sih. Iya benar, tergantung kita menanggapinya, meresponinya seperti apa. Bener banget, emang keren banget sih, nggak salah pilih gestar kita guys. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kan kita balik lagi nih, gara-gara nama video ini nantinya adalah PMK Talks. Kita bawa embel-embel PMK, embel-embel dong, ya ampun mulutku. Jadi kita balik lagi nih ke misi PMK, yaitu kita sebagai persekutuan mahasiswa Kristen, sebagai anak Tuhan ya, menurut kalian nih, pandangan kalian tentang broken home yang mungkin berasal dari orang tua kita itu gimana? Kayak Perselisihan orang tua gitu. Pokoknya broken home lah, entah orang tua bercerai, gitulah. Menurut kalian, pandangan kalian sebagai anak Tuhan? Charles dulu mungkin. Oke, kalau kita sebagai anak Tuhan ya yang pasti juga nurut sama Alkitab ya. Apalagi ke orang tua cerai gitu kan, sama Alkitab kan nggak boleh tuh cerai. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan nggak boleh ceritakan oleh manusia kan. Jadi sebisa mungkin kita juga sebagai anak Tuhan tuh ngingetin tuh isi dari ayat Alkitab itu bilang, Pak Bu jangan cerai dong, jangan selisih terus dong, kan kita juga sebagai orang Kristen, kita juga kalau punya masalah ya kita larinya ke Tuhan, jangan ke diri sendiri gitu, ke masing-masing. Kita larinya ke Tuhan, minta solusi gitu kan, kita berdoa bareng-bareng tuh. Ya mungkin kayak kalau bisa kita di keluarga tuh kayak ada kayak doa malam kayak apa yang bareng-bareng sekeluarga gitu, kita doa bareng, kita keluarga. Iya gitu sih. Mungkin setelah ibadah kali kan, apalagi ibadah minggu yang di gereja kan, kalau pada begini kadang ada yang ibadah di rumah gitu sama keluarga kan, itu jadi momen yang bagus gitu loh buat kita juga doain bareng-bareng keluarga kita gitu kan. Itu sih. Gimana kalau misal dari Indi sendiri, ada tanggapan lain kah? Iya, kurang lebih sama ya. Kalau broken home itu kan identik sama itu ya, perceraian orang tua gitu. Nah, sedangkan di Alkitab sendiri kan udah dibilang tuh tidak boleh ya bercerai kan, udah ada ayatnya. Nah, terus juga menurutku, maaf ya, menurut pandanganku, orang yang bercerai itu mereka menyelesaikan masalahnya itu nggak menggunakan apa ya, mungkin kekuatan mereka sendiri, jadi nggak mengandalkan Tuhan dalam permasalahannya, jadi bisa sampai bercerai kayak gitu kan udah melanggar banget ya di ayat Alkitab gitu. Jadi menurutku buat anak-anak yang, pesanku lah buat anak-anak yang mungkin terlahir dalam keluarga broken home, ya orang tua kalian bercerai itu bukan salah kalian, dan itu memang masalah mereka sendiri, bukan salah kalian, jadi jangan menyalahkan diri kalian sendiri gitu. Terus juga percaya bahwa apa ya, Tuhan tuh ada rancangan yang terbaik buat kamu, punya rencana yang bagus buat kamu. Dan kenapa kamu dipilih sih, mungkin kamu ini adalah apa ya, orang kuat yang cuman kamu gitu yang bisa ngadepin situasi sulit kayak gini, hidup dalam keluarga yang broken home. Jadi
menurutku kamu itu kuat, hebat. Jadi jangan putus asa, tetap berpegang teguh dengan kebenaran firman Allah, jangan sampai salah jalan ya. Terus pikir positif aja buat masa depanmu. Karena yang jalanin masa depanmu kan, yang milih nanti kamu mau jadi apa itu kan kamu, jalan hidup kan kamu, bukan orang tua. Jadi hidup kamu itu tenang, ada yang ngaturnya. Tuhan sendiri yang ngatur. Semangat. Setuju banget sih. Jadi kalau misalnya yang ngetren sekarang nih, kata-kata manusia, kita sebagai manusia-manusia berjiwa kenyal, itu nggak ada ya. Jadi kita sebagai manusia-manusia berjiwa kuat, oke? Nggak ada tuh manusia-manusia kenyal. Apa itu kenyal? Kuat kita. Iya bener banget sih, kayak kita sebagai anak Tuhan gitu loh. Apa yang sudah dipersatukan itu jangan dipisahkan kecuali oleh maut. Ya ampun, sumpah. Ini kayak udah siap pemberkatan gitu nih. Gak ada yang bercanda ya. Ini biar gak terlalu serius aja. Udah temanya berat, kita serius juga. Kan gak enak kan ya. Nah, Namun kayak di samping itu kayak yang dibilang Indi tadi, bener sih kayak sesuatu yang datang ke kita itu mungkin yang kayak di ayat Alkitab nih ya, kayak sesuatu yang datang ke kita itu akan mendatangkan kebaikan ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kayak keluarga yang broken, anak yang punya keluarga broken home itu kita bisa apa ya istilahnya carilah apa biar kualitas diri kita itu biar bisa kita buktiin gitu loh buat istilahnya meningkatkan gitu meningkatkan dari apa yang ada apa yang diri kita. Iya istilah MC kita juga bawa ayat Alkitab guys, ya ampun keren banget. Tambahin lagi dong. Tambahin lagi Buat anak-anak yang broken home kan, ya pokoknya mereka tuh kan paling rentan ya biasanya kayak terjerumus ke hal-hal yang nggak baik. Jadi mungkin coping stress mereka tuh salah gitu, entah ke mabuk-mabukan, seks bebas, kayak gitu-gitu kan. Nah, pesanku itu jangan sampai lah salah jalan kayak gitu. Carilah persekutuan yang baik, kayak teman-teman yang keluarganya harmonis, kalau bisa teman sama orang-orang kayak gitu. Jadi kamu tuh damai lah di hatimu, jadi nggak bakal kesana kemari lah salah jalan gitu. Ya benar, kadang kan kayak kalau aku mandang ya dari mungkin ada temanku itu kan ada yang keluarganya broken home, tapi dia kayak malah memilih buat berteman sama yang mungkin yang satu frekuensi karena mungkin dia tuh memikir mereka nggak tahu perasaan kita seperti apa gitu kan, tapi dibalik itu semua benar apa yang dikatakan sama Indi itu kita cari yang persekutuan yang lebih kuat biar kita tuh semakin kuat gitu kan. Iya betul. Benar banget. Jangan anggap dirimu lemah ya kan ya. Kayak aku anak broken home jadi aku nggak bisa ini nggak bisa itu, jangan kayak gitu, oke? Kayaknya nggak mau. Aku nggak mau lah teman sama ini yang nggak broken home. Kalau yang broken home tuh lebih ngertiin aku kayak gitu. Iya. Padahal belum tentu loh, bisa jadi anak yang mungkin dia malah bisa menjerumuskan kamu, takutnya jadi bumerang itu. Makanya carilah circle yang baik, persekutuan yang benar gitu. Ya bener banget, kayak pembahasan kita yang sebelumnya kan kayak dia bisa tetap senyum-senyum, ketawa-ketawa bareng teman-temannya di saat keluarganya ada masalah, itu kan juga termasuk siapa tahu orang-orang di sekitar kita yang sedang menebarkan senyuman itu sebenarnya punya masalah di keluarganya guys, ya gitu. Balik lagi nih untuk masalah keluarga, hubungan antara keluarga dengan mentalmu. Jadi dari kita ada mengutip sebuah ayat. Mungkin dari Desi boleh dibacain ayatnya. Kalau ayat aku ya. Karena aku terlalu hina gitu loh buat baca ayat. Gak enak banget. Mungkin di ayat 1 Korintus ayat
pasal 10 ayat yang ke-13 itu kan kayak dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya ampun. Ih, gila. Ayo teman-teman, ini kita ada tiba-tiba ada kuis, mendadak ada kuis. Coba gestarnya yang mengulangin ayatnya tadi boleh? Enggak ya, enggak ya, enggak ya, Panjang ya. enggak ya, bercanda ya. Pokoknya ayatnya di PR, sini. PR. PR. Aduh. Ayat hafalannya. Aduh. Ayat hafalan ya dari 1 Korintus 10 ayat 13. Dicatat. Enggak, Deng, bercanda. Jangan baper ya, aku tuh bercanda. Habis ini nggak mau PMK Talks lagi. Jangan dong, jangan dong, jangan dong, jangan dong. Iya, abis ini nanti aku undang jadi MC-nya. Kan bisa kan? Apa sih yang nggak bisa aku lakuin? Gile. Jadi, pembahasan kita kali ini yang dapat aku simpulin dari pandangan para gestar kita yang sangat cetar membahana badai luar biasa yang dikirimkan Tuhan tepat di depan kami ini. Jauh-jauh loh, Mbak. Jauh-jauh loh. Dari mana? Kalimantan ya? Dari Kalimantan sama dari UNS. Ya kan lagi di UNS kan? Iya kan? Nah, jauh-jauh kita dipertemukan di Zoom, kita ngebahas ini. Jadi hal yang bisa aku simpulin itu kayak sebenarnya mental kita itu tergantung pada diri kita, keluarga kita emang mempengaruhi, ya. Cuman itu tergantung pada diri kita gimana caranya kita menyelesaikannya, bukan meninggalkan masalah kita yang ada di keluarga, tapi balik lagi kita bawa masalah itu kita doakan sama Tuhan, kita berserah karena gimana pun satu-satunya penolong satu-satunya yang bisa membantu kita itu cuma Tuhan. Jadi kita sampaikan melalui doa buat masalah-masalah kita. Karena kan sebenarnya kalau kita udah doain, setiap masalah-masalah itu bakal kelar. Dan kalau udah kelar, mental kita sehat, iya nggak sih? Jadi itu balik lagi ke diri kita. Lega gitu. Sedikit lega. Jadi tergantung gimana kita menyelesaikan masalah yang kita punya gitu. Mau lanjut ya? Mau lanjut ya. Oh, jadi minggu depan mau lagi, mau jadi gesternya lagi. Ini lagi. Ini ngode. Bercanda. Udah dicatat. Aduh. Kebetulan kalau Indi diundang lagi, otomatis Charis diundang lagi. Jadi jangan ketawa dulu. Iya tuh. Bener ya, Mas. Iya. Astaga, jangan bikin aku kapok. Enggak dong, enggak. Jangan jam 12 malam, biar lebih mencekam gitu situasinya. Aduh, boleh tuh. Ya sekalian sekarang aja buat minggu depan gitu gimana? Jadi ini ngerekam 2 episode gitu ya. Ya ampun. Idenya bagus banget, sumpah. Tadi kayaknya gestar kita dipenuhi Roh Kudus gitu loh. Ngomongnya keren banget, sumpah. Amin. Amin. Nyanyikan. Sampai lupa tadi yang diomongin tadi apa aja. Hanya itu. Ya, gitu. Jadi itu dulu pembahasan dari PMK Talks buat bulan ini. Mungkin teman-teman bakal nggak sabar gitu ya nungguin. Aku kira-kira pas udah di post ya, aku kira-kira di video itu bagus nggak ya? Kelihatan pipiku agak tembeman nggak ya? Gitu nggak sih? Yang paling menjadi masalah itu. Iya, jadi ditunggu ya guys. Oke. Ditunggu aja videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Ya, udah cocok nggak sih aku jadi YouTubers? Udah. Kurang. Kurang apa? Kurang baik, kurang cantik, kurang iman, kurang gak tau malu kan? Kurang gila. Kurang gila. Oke, terima kasih tanggapannya dari saudara Charis. Ya, sebenarnya itu dulu buat untuk PMK Talks kita kali ini. Kita juga
mohon maaf ya buat teman-teman kalau misalnya tadi selama kita ngobrol-ngobrol kita ada kesalahan kata atau ada yang membuat teman-teman semua tersinggung, baik yang di Zoom ini maupun nanti yang nonton. Kita berdua minta maaf. Mungkin kata-kata terakhir dari Desi. Udah diomongin sama Oli. Oke, jadi kita juga ngucapin makasih buat gestar kita yang udah mau ngeluangin waktunya di tengah kesibukan. Dan ini malam minggu, guys. Jadi sorry banget ngeganggu malam minggu kalian berdua. Gak apa-apa, aku jomblo. Oke, dia promosi, guys. Oke. Kita tos dulu. Oke, jomblo juga. Jangan cinlok ya, guys. Hati-hati. Iya. Ini biru jodoh ini. Iya. Hati-hati cinlok. Ya, mohon ya nanti. Kapok udah, kapok. Kapok apa nih? Jangan kapok dong jadi gestar M1. Kapok cinlok. Aku nggak mau memancing ya ini ya. Oh, aku juga nggak mau deh. Aku juga nggak mau. Oke, omongan Lanjut. lanjut. Iya. Jadi mungkin requestnya nanti untuk yang edit ini nanti dicantumin ya akun IG-nya Indi sama Charis. Mungkin siapa tahu pas nonton ada yang gila banyak cakep banget mau follow gitu kan. Iya, masnya juga gila keren banget follow gitu kan. Iya kan. Dan IG kita juga nggak sih? Jomblo juga kan? Jomblo juga kan? Aku sih enggak. Oli bohong. Iya sih, bohong. Mas Aris bisa dilanjut ke WA aja mungkin ya. Heh. Jangan buka kartu dong. Ini forum. BTW aku punya WA-nya kok. Iya, oke. Jadi sekian dulu untuk PMK Talks hari ini. Mungkin kata-kata yang sebelumnya itu bakal di-cut, jadi tenang aja, nggak bakal beber ke YouTube nanti. Mulai dari yang cinlok-cinlok sama yang jomblo-jomblo tenang aja, nggak bakal kebeber di YouTube, oke? Jadi itu dulu. Pokoknya makasih deh buat teman-teman semuanya. Ternyata nih teman-teman udah di akhir, kita udah bahas banyak banget kesana kesini dan mungkin teman-teman bisa ambil dari sisi positifnya aja. Nah, semoga di konten PMK Talks yang kedua ini boleh memberkati, boleh menginspirasi teman-teman dan boleh membuka pandangan baru buat teman-teman. Jangan lupa untuk nantikan PMK Talks selanjutnya ya guys. Jangan lupa buat subscribe yang belum subscribe.